Subhanallah, Maha Suci Allah yang indah mengumpulkan kita di tempat ini. Allahu Akbar, ternyata kelak di akhirat melalui daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Inilah kenyataan yang sangat indah untuk umat Muhammad. Nanti kelak di akhirat para nabi itu akan dibangkitkan bersama umat-umatnya. Jadi Nabi Musa bangkit bersama umatnya, Nabi Zakaria bangkit bersama umatnya, dan siapapun ketika umatnya tidak beriman dan tidak taat kepada para nabinya, Allah tanya, "Hai umat Nabi Nuh," misalnya, "kenapa kalian tidak beriman? Hai umat Nabi Zakaria, kenapa kalian tidak beriman? Bukankah aku telah datangkan kepada kalian nabi yang menyampaikan yang hak?" Semua kaumnya mengatakan, "Ya Rabb, iya kami mengakui karena kami tidak beriman. Kami mengakui tidak mengakui terhadap kenabian dia waktu di dunia." Seperti itu. Tapi ada satu kaum, bandelnya dibawa ke akhirat. Umat siapa? Umat Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah itu 950 tahun. Tapi la haula wala quwata illa billah, selama 940 tahun 80 orang saja yang beriman. Banyak yang tidak beriman. Akhirnya ditutup dengan air yang luar biasa. Sedunia waktu itu banjir yang luar biasa. Di akhirat Allah panggil umat Nabi Nuh yang bandel itu. "Kalian kenapa tidak beriman kepadaku? Bukankah kalian telah aku utus seorang nabi mengajak kepada kalian kalimat yang hak?" Mereka bilang, "Ya Allah, kapan kau kirim nabi? Kami nggak pernah mengenal nabi. Kami tidak tahu ada nabi." Lalu Allah katakan, "Sebentar, diangkat. Ini orangnya nih. Apakah kau tahu terhadap orang ini?" Dilihat nih, Nabi Nuh. Apa yang dibilang mengatakan, "Kami nggak kenal dia. Saya lihat dia, cuma saya nggak tahu kalau dia nabi. Orang dia ngaku nabi." Bayangin aja, di akhirat masih ada bandel kayak gitu. Subhanallah, nggak mengakui kenabiannya. Lalu Allah kata, "Ya Nuh, bagaimana? Semua begitu diperlihatkan kepada umatnya mengakui nabinya. Dan mereka bersalah. Tapi umatmu tidak mengakui kalau engkau nabi." Nabi Nuh bingung. Bagaimana sekarang ini? Coba bagaimana caranya agar ada yang menetapkan kalau engkau itu nabi. Maka saat itu mengatakan, "Ya Allah, subhanallah, aku ingin minta bantuan kepada Muhammad dan umatnya." Siapa umat Nabi Muhammad? Untuk apa? Untuk disampaikan, dipanggil umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Nuh mengatakan, "Hai umat Muhammad, apakah kalian bersaksi aku ini nabi?" Semua umat Nabi Muhammad yang mengetahui tentang Qisasul Anbiya, tahu tentang sejarah ini, mengatakan, "Ya Allah, kami bersaksi kalau Nuh alaihissalam adalah nabi. Nuh alaihissalam telah menyampaikan kepada umatnya, umatnya saja tidak mendengar perkataannya. Ya Rabb." Maka saat itu Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, terima kasih engkau telah menjadikan Muhammad sebagai nabi akhir zaman dan umatnya menjadi saksi atas kenabianku." Maka di sana dikatakan dalam Al-Quran, kalimatnya apa? Ummatan wasata, litakunu syuhada. Kalimatnya apa? Kalian ini waja'alnakum ummatan wasata. Dan aku jadikan kalian ini adalah ummatan wasata. Arti umat wasata itu diantaranya takunu syuhada, untuk menjadi saksi kelak di akhirat bagi para nabi yang tidak diakui oleh umatnya. Subhanallah. Makanya tapi dengan syarat kita harus tahu dulu. Ketika ditanya dengan mati, mereka bertanya, "Ya Allah, bagaimana umat Muhammad akan bersaksi tentang kenabian Nabi Nuh? Bukankah usianya di antara mereka jauh? Tidak pernah jumpa." Sekarang apa berjumpa dengan Nabi Nuh? Tidak. Mereka mengatakan, "Ya Rabb, kami bersaksi Nuh adalah seorang nabi karena ada dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran ini firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kami? Karena kami orang beriman, apapun yang ada dalam Al-Quran kami imani, termasuk tentang kenabian Nabi Nuh alaihissalam ada dalam Al-Quranul Karim." Subhanallah. Ini kalimat yang sangat indah dan banggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Masya Allah, inilah salah satunya. Kembali lagi nih kepada mukjizat dari Al-Quran. Betul. Yang sebelumnya kita nggak kenal Nabi Nuh, ternyata di dalam Al-Quran ada. Kita mengakui Nabi Nuh juga Nabi kita ini, Masya Allah, luar biasa. Walaupun umatnya pada saat itu dia sudah berjuang sekian ratus tahun tidak mengenal Nabi Nuh. Ini Masya Allah ya. Masya Allah. Bandel, sampai di akhirat masih bandel. Jazakallah khair, makasih banyak Abi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita mau kasih kesempatan lagi sama Keisha nih. Mau nanya-nanya lagi boleh Keisha, silakan. Ya, aku juga ada pertanyaan lagi nih, satu lagi. Ustadz, apakah benar jadi nantinya itu Nabi Adam walaupun nabi pertama dan juga ayah dari semua nabi dan manusia,
gak bakal bisa masuk surga duluan. Dan kunci surga itu dikasih sama Nabi Muhammad. Oh. Nah habis itu apakah Allah lebih sayang sama Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain? Wah Masya Allah, ini pertanyaannya agak susah juga dijawabnya nih. Mohon izin Ustadz Maulana, diberikan tausiah aja deh Pak Ustadz, mohon izin ya. Baiklah, kita akan memberikan jawaban lewat kisah juga. Kenapa? Ketika Nabi Adam alaihissalam mau masuk ke dalam surga, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa di pintu surga bertuliskan selamat datang wahai Nabi Muhammad. Betapa kagetnya Nabi Adam. Hebatnya ini Nabi. Belum datang orangnya sudah ada namanya tertulis. Ibarat kalau ada orang ada acara sebelum datang tausiah sudah ada fotonya tulisannya selamat datang Ustadz Abi Maki Tablik Akbar. Di Batam selamat datang Ustazah Oki. Di Balikpapan saya. Ustazah juga di Papua. Selamat datang. Kan gitu kan? Ada tulisan. Padahal orangnya belum berangkat. Orangnya masih di Jakarta. Nah ini. Dan ternyata Nabi Adam penasaran. Mau lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat kisah ini dari guru saya. Allah yarham. Andre Guruta ke Haji Muhammad Arisa. Pendiri Pondok Pesantren An-Nahdha. Lihat. Aku mau lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disuruh lihatlah di kukunya. Makanya kalau kita dengar suara azan, Sasam? Hayya 'alas shalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Disimpan di sini. Kuku, bacain salawat, diisap, simpan di mata. Supaya kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi Habib Qurratuani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diisap. Baru atas, bawah, tengah. Coba lakukan. Itu terang mata. Enggak ngantuk. Seakan-akan apa yang punya kantong mata tuh biasanya. Utamanya yang tidak tidur. Tidak tidur karena banyak kerjaan. Maka kenapa diberikan penghormatan? Penghormatan bagaimana? Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan mengembuskan napas terakhir. Nabi sempat nanya, bagaimana keadaan umatku? Tidak akan masuk umat-umat terdahulu ke dalam surga sebelum umatmu masuk surga lebih dahulu. Inilah luar biasa. Alhamdulillah. Perbanyak baca salawat. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi sebagai pembuka pintu surga. Makanya mohon izin, sudah tahu kodenya? Mau tak beritahu kodenya? Mau. 24434. Apaan tuh? Ini ada aja jawabannya. 24434. Apaan tuh Ustadz? Itu kodenya. Oh sholat. Kata kuncinya kalau mau masuk. Dalam surga, sholat subuh 2 rakaat, 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, Iya. 4 rakaat sholat isya. Cakep. Oh Masya Allah. Dan alhamdulillah ini jadi syafaat. Amin. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Anaknya udah nanya, ibunya nggak nanya, nggak hadir kali ya. Ibunya nanya lagi deh boleh. Mau tanya nih, kalau doa seorang ibu itu kan insya Allah selalu didengar sama Amin. Allah. Nah gimana nih kalau doa seorang ibu tapi tidak diiringi dengan salawat Nabi? Apakah itu akan tetap diterima atau malah ditolak? Oh, jadi gimana tuh pengen Uma? tahu nih. Tolong dijawab. Memang ada sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa doa itu akan terhalang sampai dibacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hadis ini masih diperdebatkan antar ulama, apakah ini perkataan dari Ali bin Abi Thalib, apakah ini sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dilihat dari jalur penguatnya itu, insya Allah minimal hadis ini tidak termasuk dari turun dari derajat hasan. Yang penting adalah yang harus kita ketahui, membaca salawat pada saat berdoa merupakan adab yang mempercepat
doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau doa kan ada adab-adabnya. Ibu kalau minta sesuatu sama orang harus ada adabnya. Begitu pula minta sama Allah. Adab-adabnya adalah silakan untuk banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, beristighfar, memuji-muji Allah. Jadi menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh minta sama Allah. Beberapa contohnya misalnya Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar dulu, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itu adab. Kalau kita berdoa sama Allah harus ada adabnya. Iya, Nah, betul. membaca salawat adalah mempercepat. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Ya, Allah. sama juga Subhanahu wa mungkin kalau ta'ala. misalnya istri mau minta sama suami gitu kan, dirayu-rayu dulu gitu suaminya ya kan. Nah suami pasti akan ngasih tuh. Jangan tadinya minta 100.000 dikasih 1 juta ya Bu ya. Iya. Mantap ya Pak Ustadz, benar ya Pak Ustadz Maulana ya. Jadi kalau mau minta itu puji-puji yang disayang sama Tunggu dulu. Allah. Salawat itu bagaikan pulsanya. Oh. Sampai enggak SMS kalau tidak ada pulsa? Enggak, jadi pulsanya. Abi ada ditambahkan juga sedikit Abi. Iya subhanallah, pastinya ketika bersalawat disertakan dengan cinta pada Rasulullah Masya Allah. SAW. Salawat itu bukan hanya senandung, bukan hanya sekar syair. Tapi secepat apa doa itu dikabulkan dengan salawat, secinta apa kepada Rasulullah. Amin, Itu Masya yang Allah, tepat, Masya Allah. insya Jelas ya. Oke, makasih banyak pertanyaannya bagus banget. Mudah-mudahan bermanfaat pastinya buat sebuah. Alhamdulillah. Jamaah. Ya sekarang kita dengarkan dulu ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam waktunya, silakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Masjidil Aqsa disebutkan di dalam Al-Quran sebagai tempat transitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Rasulullah transit di Masjidil Aqsa sebelum akhirnya naik ke atas menuju ke Sidratil Muntaha. Sesampainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa bersama dengan Jibril alaihi salam, dengan menaiki buraqnya, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun daripada buraq bersama malaikat Jibril. Dalam riwayat diceritakan akhirnya malaikat Jibril langsung mengikat buraqnya pada satu tiang ataupun satu pohon, satu pokok. Ketika diikatnya berkata atau bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau ikat hewan tersebut? Bukankah hewan tersebut adalah kiriman daripada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah hewan tersebut adalah hewan mulia, hewan suci? Tidak mungkin dia lari, tidak mungkin dia meninggalkan kita, tidak mungkin dia kabur. Apa jawaban Jibril alaihi salam? Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar. Inilah sebenar-benarnya ikhtiar dan tawakal. Kita usaha dulu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril saja mengikat daripada buraq. Apalagi kita, ketika kita meminta kepada Allah, mestinya adalah ikhtiar dulu, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa yang mulia, yang mana Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa, ya Allah, di antara doa Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Allah, hapuskan segala dosa-dosanya orang yang pernah sholat di Masjidil Aqsa bagaikan bayi yang baru lahir. Akan tetapi doa Nabi Sulaiman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan umatku yang mendapatkan doa daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Masuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Masjidil Aqsa, ternyata apa yang terjadi? Masjid sudah penuh, full. Sekitar 125.000 orang sudah berada, jamaah sudah berada di dalam Masjidil Aqsa. Akhirnya Rasulullah masuk tidak dalam keadaan masuk di pintu begini, tidak. Tapi menyampingkan dirinya, jalan dengan seperti jalan kepiting masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Saking penuhnya Masjidil Aqsa pada saat itu,
bertanya Rasulullah kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Kenapa jamaah begitu penuh? Mereka adalah humul anbiya. Mereka adalah para nabi, mulai dari nabi yang pertama sampai dengan dirimu ya Rasulullah. Mereka datang ke sini untuk menyambut kedatanganmu, menyambut kehadiranmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, terdengarlah suara as-salata jami'ata rahimakumullah. Rasulullah mempersiapkan diri untuk ikut sholat berjamaah sebagai makmum. Tapi ternyata apa yang terjadi? Jibril alaihissalam memberikan kesempatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin sholat. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin sholat. Kita ambil hikmahnya. Ternyata sampai sekarang sunnah daripada yang menjadi imam itu adalah tuan rumah. Sebagaimanapun hebatnya tamu, maka yang menjadi imam adalah seorang tuan rumah. Kenapa Rasulullah SAW yang menjadi imam? Sebab Rasulullah bukan hanya yang paling mulia, tapi juga Rasulullah SAW adalah tuan rumah. Kenapa tuan rumah? Karena nabi-nabi tadi hanyalah undangan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjidil Aqsa. Setelah itu barulah Rasulullah ditawarkan 2 jenis minuman, 2 gelas yang tertutup rapat yang tidak ketahuan isinya apa. Sungguh Rasulullah tidak tahu di antaranya ada arak, di antaranya ada susu. Tapi Rasulullah SAW ketika mengambil minuman tersebut yang diambilnya adalah susu. Kata Jibril alaihissalam, karena engkau telah mengambil susu, memilih susu, maka banyak di antara umatmu yang akan diberikan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala selama mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mempelajari tentang Masjidil Aqsa? Supaya kita tahu keutamaan bahwasanya satu-satunya masjid yang seluruh nabi pernah sholat di sana adalah Masjidil Aqsa. Satu-satunya tanah yang seluruh nabi pernah menginjaknya adalah tanah Palestina. Betapa mulianya yang namanya Masjidil Aqsa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Sama-sama, Ustaz Mas Syam Fadli. atas kisahnya. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Masih ada tausiah dari Ustaz Oki dan juga tausiah dari guru kita Abi Maki mengenai amalan-amalan serta doa dan salawat agar bertemu dengan Rasulullah di mimpi dan juga dimasukkan bersama Rasulullah dalam satu surga. Masya Allah, ya Allah. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!